Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Olii. NIM saya 141022011. Dan saya mahasiswa dari kelas MPI 5A. Dan saya akan membahas tentang akhlak. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian akhlak. Pengertian akhlak menurut etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tabiat, budi pekerti, perangai atau tingkah laku. Sinonim akhlak adalah etika dan moral. Sedangkan menurut terminologi, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang daripadanya lahir perbuatan. Secara epistemologi atau istilah, akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik, atau hanya sewaktu-waktu saja hanya karena dilihat oleh orang lain. Nah, seseorang dapat diartikan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan daripada akhlak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri akhlak Islam. Ada beberapa poin yang akan saya bahas dalam ciri-ciri akhlak Islam. Ciri utama akhlak Islamiyah itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibimbing melalui sumbernya yang agung, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, fungsi daripada Al-Quran dan As-Sunnah adalah selalu membimbing manusia untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu membimbing kita untuk menjadi pribadi akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, taat kepada Allah dan ingin mendapat keridhaannya. Takut kepada siksaannya. Tidak mudah berubah. Tidak tunduk kepada hawa nafsu dan kehendak tertentu. Kemudian selanjutnya mencintai dan mengamalkan segala yang diperintahnya. Menjadikan Islam sebagai sumber akhlak yang akan melahirkan insan yang dermawan, berani, adil dan dipercaya dan lain-lain, serta menjauhkan diri daripada sifat bakhil, takabur, maksiat, dusta dan menjauhi sifat-sifat tercela yang lain. Baiklah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam akhlak. Akhlak yang pertama saya akan membahas tentang akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, tawaduh kepada Allah. Nah, kelima poin ini kalau kita rangkulkan menjadi sesuatu yang sering kita lakukan sehari-hari. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, berzikir kepada Allah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Yang keempat, tawakal kepada Allah. Yang kelima, tawaduh kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, ini akhlak kepada diri sendiri. Ada 3 poin yang mendorong kita untuk memperbaiki akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama, sabar. Sabar artinya selalu berlapang dada dan diam
dalam artian selalu memikirkan jalan keluar ketika dalam menghadapi masalah. Kemudian poin yang kedua adalah syukur. Syukur artinya senantiasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga akan memperbaiki akhlak kepada diri sendiri, akan memperbaiki, mencerminkan akhlak diri kita dan selalu menguatkan akhlak yang baik yang harus ditanamkan dalam diri sendiri. Kemudian yang ketiga, tawadu akhlak kepada keluarga. Artinya selalu tawadu terhadap apa yang diperintahkan orang tua dan diperintahkan oleh ayah dan ibu. Karena apa yang menjadi perintahnya selalu menjadi yang terbaik dan merupakan ajaran daripada orang tua. Karena orang tua kita selalu mengajarkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang santun. Kemudian yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia. Berakhlak baik terhadap sesama pada hakikatnya merupakan wujud dari rasa kasih sayang dan hasil dari keimanan yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kamu ialah mereka yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, selanjutnya akhlak terpuji. Nah, penerapan akhlak sesama manusia yang dan merupakan akhlak yang terpuji adalah sebagai berikut. Yang pertama, husnudzon. Husnudzon adalah perbuatan atau sikap berprasangka baik kepada orang lain. Selalu berpikir positif dan tidak berpikiran negatif kepada orang lain. Walaupun orang tersebut melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kita. Yang kedua, tawaduh adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Tawaduh merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Kemudian yang ketiga, tasamu berasal dari bahasa Arab yang berarti toleransi, yang mempunyai arti bermurah hati, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleransi adalah suatu sikap menghargai pendirian orang lain, seperti pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelajuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Nah, kemudian yang keempat, ta'awun adalah tolong menolong sesama umat muslim dalam kebaikan, dan perbuatan ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja asalkan kita melihat saudara kita yang butuh pertolongan dan siap untuk menolongnya. Nah, ta'awanu juga terdapat dalam Al-Quran, ta'awanu alal birri wa taqwa. Artinya selalu melakukan perbuatan tolong menolong dalam perbuatan baik, dan bukan ta'awanu alal ismi wal udwan, bukan melakukan sesuatu tolong menolong dalam keadaan buruk sehingga menyerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Selanjutnya, akhlak tercela adalah kebalikan dari akhlak terpuji dan juga sikap yang menunjukkan seseorang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hasad. Hasad secara bahasa yaitu menaruh perasaan benci kepada orang lain atas keberuntungan yang didapat oleh orang lain. Nah, ini yang tidak boleh.
Ini sifat hasad harus dibuang jauh-jauh dari sifat manusia. Kemudian yang kedua, ananiyah. Secara bahasa kata ananiyah berasal dari bahasa Arab yaitu ananiyu atau ananiyah. Kata ana yang berarti saya atau aku. Jadi ananiyah yaitu sifat keangkuhan atau egoisme. Sedangkan secara istilah ananiyah yaitu sifat yang selalu mengutamakan diri sendiri, baik ucapan ataupun perbuatan tanpa memikirkan orang lain. Nah, ananiyah ini kalau kita terapkan dalam diri kita, maka kita tidak akan hidup di dunia ini. Karena ketika kita hidup dalam bumi Allah, maka kita harus bersifat sosial. Kita harus tolong menolong dan selalu memberikan bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan kita. Kemudian gibah. Pengertian gibah secara bahasa merupakan membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain. Cara istilah yaitu membicarakan kejelekan orang lain dengan maksud mencari kesalahan. Nah, gibah yang sering saya dapat di dalam masyarakat selalu menggibahkan orang lain, berbuat gibah. Nah, sebenarnya perbuatan ini mendorong kita untuk mencari kesalahan orang lain sehingga merambat ke fitnah. Nah, ini adalah perbuatan yang merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari. Nah, kemudian yang selanjutnya, namimah. Secara bahasa yaitu mengadu domba. Sedangkan secara istilah yaitu sikap memfitnah dua orang atau lebih dengan tujuan supaya saling bermusuhan. Nah, sifat-sifat seperti ini yang harus kita buang. Kemudian yang selanjutnya, godop. Secara bahasa yaitu keras, kasar atau bisa diartikan marah. Sedangkan secara istilah yaitu sikap yang mudah marah dikarenakan perlakuan orang lain walaupun secara umum tidak menyebabkan marah. Nah, sifat godop harusnya dibuang jauh-jauh karena kita hidup bermasyarakat. Kita harus memperlihatkan sikap yang baik. Kalau seandainya penerapan sikap godop kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka jauh kemungkinan Anda akan dipukuli oleh masyarakat. Nah, sifat godop harusnya dibuang jauh-jauh dan disimpan jauh-jauh sehingga tidak melekat pada diri kita. Ya, baiklah. Terima kasih. Saya dari kelas MP5A sebagai penyampaian materi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata. Karena perbuatan baik itu selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan yang salah selalu datangnya dari setan dan saya korbannya. Baiklah, billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.